hari ini tuh IHSG ditutup naik 0,57% ya. Jadi ditutup di angka 4593. Lumayan ya hari ini Unilever ya. Hari ini kita ada trading itu tadi saham main tapi udah dijual ya, dan juga ada beberapa saham lainnya. Nah, yang menarik nih ada saham Mior nih. Dari beberapa saham yang kita trading kan, saya mau bahas tentang saham Mior ya. Oke. Sebelumnya saya mau update untuk marketnya dulu. Hari ini net sell 243,68 miliar dan top 5 stocks yang dibeli oleh asing adalah saham BRI, BTPS, Unilever, Inco. Jadi besok itu saham BTPS mau bagi dividen, mau kumdev gitu ya. Tapi tadi kita udah jualan untuk saham BTPS, tadi kita juga udah profit taking untuk tradingnya. Kenapa? Karena biasanya kalau setelah dividen itu harga sahamnya bisa turun karena profit taking. Nah, sedangkan hari ini ada 5 saham ya yang dijual asing, top 5 stocks net sell itu ada saham Telkom, Astra, Bank Mandiri, BBNI dan juga BBCA. Oke. Saya akan bahas saham Mior. Ya. Oke, saham Mior ini hari ini tadi naik 7,73%. Nah, kalau teman-teman lihat ya, yang menarik dari Mior, saya mau share sesuatu nih. Ya. Nih. Nah, saham Mior ini kalau teman-teman lihat, ini udah keluar dari MA 200. Terlepas IHSG saat ini lagi kena resisten. Jadi ini fotonya si IHSG. Kalau kita lihat nih ya, ini dari dulu nih, ini kita tarik garis. Ini IHSG nih belum bisa melewati garis ini nih. Ya, jadi ada satu resisten di sini. Dan sekarang lagi masa sideways ini. Masa sideways itu adalah masa indecision gitu. Jadi kalau trading sekarang juga resiko tradingnya masih lumayan gede, maka dari itu kita tradingnya cenderung beli jual cepat gitu ya. Jadi hari ini kita juga selain trading Mior, nanti saya akan cek ya ada jualan saham apa aja. Selain Mior ada BTPS, jualan BTPS. Oke, nah terus selain jualan main dan jualan BTPS. Nah, meskipun IHSG-nya lagi di atap nih ya, lagi di resisten, nih saham Mior nih dia naik nih breakout dari MA 200, bagus banget. Hari ini breakout dengan volume. Nah, sekali lagi kalau udah naik seperti ini, apakah besok akan lanjut kencang naik nih? Kalau marketnya big trendnya lagi strong bullish, maka besok ini bisa lanjut naik banget gitu. Namun kalau kondisi pasar masih seperti saat ini, tren besar dari IHSG-nya masih kayak gini, maka kita harus tetap waspada juga untuk Mior ini atau saham Mayora Indah Tbk. Untuk jangka pendeknya masih sangat volatile banget gitu. Nah, gimana saham Mayora untuk jangka panjang? Nah, teman-teman kalau mau lihat data fundamental perusahaan Mayora Indah ini, teman-teman bisa download dari website IDX. Klik di sini nih. Ini ada data pasar. Terus kemudian teman-teman bisa masuk ke ringkasan performa perusahaan tercatat, diklik terus kemudian masukkan saham Mayora Indah atau saham apapun yang teman-teman mau. Terus di sini Anda bisa download filenya. Nah, terus saya dapat filenya seperti ini. Nih, ini di update ini tanggal 31 as of 31 Januari 2019 ya. Ini jadi setahun yang lalu. Jadi kalau mau dapat informasi tentang saham Mior lagi yang terbaru, jadi nanti kalau pas keluar laporan keuangan lagi bisa download di sini lagi. Anyway, saya ada data lagi di luar data dari IDX ini. Saya ada data fundamental untuk Mior. Nah, berdasarkan data yang saya kumpulkan ya, dari angka-angka yang saya kumpulin ini, saham atau perusahaan Mayora Indah yang bergerak di bidang consumer good, tahu nggak teman-teman produknya apa aja nih? Mayora Indah apa aja nih ya?
Yang paling terkenal apa? Teman-teman tahu nggak dia jualan apa? Nah, Mayora Indah nih saya bukain websitenya ya, teman-teman ya. Nih. Wits, langsung keluar iklannya. Kopiko gantinya ngopi. Nih, ini adalah Mayora Indah. Anda kalau mau tahu perusahaan ini gimana, Anda bisa lihat di website dia juga nih. Jadi bisa melihat informasi bagi investor nih. Informasi bagi investor, terus kemudian dia bisnis modelnya kayak gimana, Anda bisa lihat di situ. Nah, selain dari website IDX, teman-teman kalau mau tahu data ini, laporan keuangan, teman-teman bisa masuk ke sini nih. Nah, ini Teh Pucuk, Beng Beng, Kopiko. Produknya ada Malkis, dia produknya nggak cuma satu produk gitu, produknya ada banyak macam-macam. Kalau kemarin saya bahas tentang Sido itu produknya ya cuma satu yang jadi unggulan, tolak angin. Tapi kalau ini Mior nih yang jadi unggulan nih ada banyak nih. Jadi teman-teman tadi juga bisa sebutin, ada juga tuh Le Mineral gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih informasi bagi investor, laporan tahunan Mayora sebagai informasi bagi investor nih. Laporan tahunannya teman-teman bisa download nih. Cuman di sini ternyata malah sampai 2018 aja, yang IDX tadi ada 2019. Oke. Terus ini informasi RUPS juga ada di sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih beberapa informasi dari perusahaan tersebut. Oke. Gimana sih Mior ini di tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19? Tantangannya apa aja gitu. Jadi kalau kemarin saya ada bahas tentang saham Sido muncul masih bisa bertahan, bahkan revenue-nya, labanya itu masih positif. Namun Sido muncul ini agak terkendala karena apa? Karena logistik di COVID-19 ini, karena pandemi COVID-19 ini, jadi dia pertumbuhan labanya memang nggak bisa kencang banget gitu ya. Saya ulang dikit ya, dari 3 produknya dia, produk produk makanan, permen-permen kayak gitu, terus kemudian juga produk jamu-jamu, dan yang terakhir farmasi. Ternyata yang masih positif adalah yang farmasinya gitu. Nah, kalau Mayora Indah ini gimana gitu? Dalam jangka pendek dia breaking out dari MA100, artinya mengalami tren yang cukup baik untuk jangka pendek ya. Jadi trennya udah mulai membaik gitu. Tadi sore kita juga ada beli untuk saham Mior ini, dan juga termasuk salah satu saham yang kita rekomendasi untuk investasi jangka panjang. Oke, teman-teman, kalau mau dapat informasi real time tentang IM Trade ya, beli jual dan kita update terus. Yang jagain market, siapa yang jagain market ya? Saya dan juga 5 orang tim saya, dan juga dibantu dengan sistem otomatis kita juga, ada robotnya juga gitu. Itu real time, beli jualnya real time. Jadi beberapa saham yang tadi kita beli, saya nggak bisa ngomong sekarang karena besok mungkin kita udah jualan. Jadi kalau Anda baru masuk besok telat. Makanya sekarang saya update untuk yang investasi dulu aja. Nah, Mayora Indah ini untuk domestiknya, untuk penjualan dalam negerinya itu masih kuat gitu. Jadi waktu itu Januari tahun 2020 ada satu bencana di Jakarta, itu banjir ya, tapi itu kan nggak sampai seluruh Indonesia. Memang saat itu penjualannya agak slowing down, tapi kemudian memasuki bulan Februari, terlepas adanya COVID-19 yang masih di luar negeri ya, belum di Indonesia, belum ada kasus pertama waktu itu justru malah salesnya naik tinggi, naik signifikan gitu. Dan baru mulai masuk bulan Maret ini dia slowing down lagi. Nah, untuk domestik masih oke, tapi untuk ekspornya, untuk saham Mayora Indah ini dia terkendala, ada sedikit terkendala. Karena apa? Karena pesawat ini ya, karena jalur untuk keluar masuk, bukan cuma pesawat ya, jalur untuk keluar masuk dari dalam dan luar negeri ini dibatasin gitu. Jadinya ya memang ekspornya agak tertahan. Nah, selain itu Mayora Indah ini dia melakukan efisiensi. Jadi bagusnya gimana untuk bisa meningkatkan laba perusahaan, itu bukan cuma sekedar meningkatkan
penjualan aja, tapi dia juga melakukan efisiensi ini ya. Nah, si Mayora Indah ini dia melakukan efisiensi dengan cara apa? Dengan cara mengurangi spending marketing ya pada product aviations. Ya, jadi mengurangi spending marketing. Sebenarnya kalau menurut saya spending untuk marketing itu sangat penting sekali, dan kalau bisa jangan di-cut gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat nanti kuartal 1, kalau misalkan dia punya laporan masih oke, laporan keuangan masih oke, ya berarti kebijakan itu cukup baik untuk diambil gitu. Nah, untuk Mayora Indah sendiri dia diuntungkan dari adanya relaksasi pajak untuk mengimpor gula di Filipina juga ya. Jadi dia ada impor beberapa bahan baku dari Filipina, itu dia mendapatkan keringanan untuk pajaknya. Nah, Mayora Indah sendiri kalau saat ini saya lihat trennya cukup oke, tidak hanya jangka pendek namun untuk jangka panjang ya. Saya akan kasih lihat chartnya untuk jangka panjang ya. Oke. Ya, kalau nggak bagi dividen tapi growth saham kenceng nggak apa-apa. Oke, saya akan kasih lihat ya untuk saham Mayora Indah ini di tahun 2018 sampai tahun 2020 ini harga sahamnya agak-agak slowing down ya. Jadi kemarin itu bottomnya tanggal 24 Maret sama ya, bottom semua saham terakhir ini 24 Maret, kemudian dia diakumulasi. Ini masih periode akumulasi di sini. Dan kalau teman-teman lihat trennya memang sebenarnya dari 2018 sampai tahun 2020 ini trennya agak turun gitu. Kalau 2020 turun itu wajar, tapi sebenarnya 2018 itu masih ada banyak saham yang trennya naik. Nah, namun Anda lihat di sini tahun 2017, 2014 sampai 2017 dia cenderung naik nih. Nah, dia naik terus 2014 sampai 2017. Oke. Kita lihat temennya dia ya. Temennya dia yang masih satu sektor yang kemarin saya ceritain nih. Saya sempat bahas juga saham ini nih. Untuk saham ini gimana? Ini tahun 2018 naik terus kemudian juga ini 2019 dia juga sempat naik juga nih. Ini hoki untuk sektor consumer good-nya. Nah, terus ini Cleo ini yang menarik nih ya. Saya sempat live dengan Pak Hermanto kapan hari ini. Anda perhatikan di sini, Cleo ini dari awal di IPO dia naik terus. Sempat stagnan di akhir 2018, kemudian dia naik lagi. Jadi tadi ada yang bilang nggak bagi dividen nggak apa-apa asal growth-nya oke. Nah, growth oke itu harga saham naik ini ditopang oleh fundamental atau enggak gitu. Kita mesti ngelihat penjualannya. Untuk hasil penjualan Cleo sendiri sebenarnya di tahun 2018 kemarin naik 150% gitu. Jadi ini saya lebih banyak ngomong tentang investasi ya. Kalau untuk tradingnya harus real time lewat yang trade gitu. Oke, jadi 2020 masuk 2020 Cleo ini mulai slowing down, wajar karena semua juga jatuh. Terus ada satu lagi yang kemarin saya bahas. Oke, ini ada saham Sido muncul. Nah, ini termasuk perusahaan yang growing juga gitu. Cuman kalau sama Mayora, kok saya lebih senang Mayora. Kenapa? Karena produknya variatif, bukan cuma satu aja yang jadi strong ini. Cuma secara fundamental cukup oke dia. Oke, saya mau undang nih ya Pak Ari. Pak Ari udah request live belum ya? Ari Wibowo. Hah, ada Gusti. Ya, Cleo kayak ini, kayak Sido juga. Halo Gus.
Halo Pak Ari, mungkin kameranya bisa dipasin dikit ya biar kelihatan semua ya. Oke, Pak Ari apa kabar? Halo, baik nih, halo. Oke, kabar baik ya. Pak Ari, saya mau perkenalkan dulu nih Pak Ari ke follower saya nih gitu ya. Jadi Pak Ari ini Pak Ari Wibowo, bukan Ari Wibowo yang itu ya, yang bintang film itu ya. Yang ini lebih cetar, kenapa? Karena bisa jadi seorang super trader gitu. Nah, Pak Ari Wibowo ini adalah bilangnya apa ya, kepala cabang atau ini ya Pak ya, owner joint venture gitu ya, Philip cabang Tegal. Kepala cabang ya, kepala cabang Philip Tegal gitu. Nah, Pak Ari ini juga merupakan alumni dari Super Trader, workshop Super Trader saya. Nah, profilnya Pak Ari ini profilnya tenang-tenang menghanyutkan ini ya. Kenapa menghanyutkan? Karena diam-diam tradingnya tuh untungnya gede banget gitu. Dan termasuk salah satu murid saya yang sangat berhasil gitu. Nah, Pak Ari mungkin bisa diceritain dulu Pak, mungkin kapan sih pertama kali Pak Ari tuh tertarik untuk berinvestasi saham, masuk dalam bidang saham, belajar saham, jadi seorang super trader, belajar dari seorang super trader, dan bahkan sampai membuka bisnis sekuritas gitu. Jadi bukan cuma kepala cabang, tapi ada kerjasama dengan sebuah sekuritas ya Pak ya, Philip Sekuritas ya, untuk buka cabang di Tegal gitu. Oke, mungkin bisa diceritain Pak Ari. Saya kenal saham itu tahun 2006 ya. Dulu saya kuliah di Untar. Dulu di Untar itu di bawah ada pojok bursa saham ya. Dulu ada sekuritasnya. Saya pertama kali kenal di situ. Terus trading tahun 2006, 2007 itu market lagi bagus-bagusnya, Miss. Jadi kan anak kuliah tuh seneng tuh. Wah, beli saham naik tanpa belajar gitu kan. Ibu rumah tangga juga seneng tuh Pak. Ibu rumah tangga juga seneng tuh Pak. Sama tuh, saya juga seneng waktu itu Pak. Cuan banyak ya. Begitu nggak perlu belajar, beli saham naik gitu. Tapi tiba-tiba ketemu tahun 2008 Miss. Sama tahun nih. 2008, Oke. Semua sektor di Amerikanya ada krisis. Dan portofolio saya waktu itu yang tadinya cuan, jadi modalnya tinggal 30% guys. Semenjak itu oke lah, aku mulai belajar dikit-dikit, belajar trading caranya gimana sih gitu loh. Cuman menurut saya itu kalau kita boleh belajar trading pakai buku ya, cuman kan trading nggak melulu TA aja kan, kita perlu ada mentor gitu buat kasih trik-trik gitu, cara trading yang benar gimana. Dan kebetulan saya alumni dari SPP juga tahun 2017 ya, yang diajar oleh Miss itu. Dan ternyata memang trading itu nggak segampang kita cuma belajar technical analysis, tapi banyak triknya, kayak contoh money managementnya, terus risk manajemennya, psikologi tradingnya gimana gitu loh. Terus Pak? Terus gimana Pak? Halo? Terus setelah saya ikut super trader sih, ya sampai sekarang sih profitnya bisa konstan gitu, nggak tiba-tiba profit banyak tapi rugi banyak, profit banyak rugi banyak, tapi yang penting stabil sih. Udah dapat profitnya gitu. Luar biasa. Itu perjalanannya gimana Pak kemarin waktu Pak Ari belum belajar gitu, terus kemudian kan saya sempat ngelihat juga nih ya testimoni Pak Ari itu sampai setiap minggu tuh juga termasuk yang saya play ini di seminar online gitu ya. Itu gimana ketika awalnya Pak Ari mencoba, tantangannya gimana, naik turunnya gimana? Mungkin bisa diceritain sehingga teman-teman bisa tahu nih Pak. Setelah kejadian dari 2008 yang portofolionya tinggal 30%, itu saya belajar dikit-dikit gitu. Misalnya belajar gimana trading tadinya trading harian gitu, misalnya cuman 5%, 10% senang gitu, cuman 5%, 10% senang. Cuma setelah belajar super trader itu saya bisa trade, bisa cuan sampai ratusan persen sih Miss. Dari yang kasih
ilmu kasih ya. trik-triknya gitu. Oke. Terus kalau kondisi market normal ya Pak ya. Saya kasih tahu dulu supaya teman-teman nanti nggak kepengen gitu. Maksudnya kondisi market normal itu nggak harus melulu IHSG harus bullish. IHSG sideways pun kita bisa begitu juga. Tapi tetap ada juga tuh saham-saham yang kena cut loss gitu ya Pak ya. Kalau kerugiannya sendiri berapa Pak? Rata-rata biasanya kalau pas market normal. Kalau market normal sih kerugian pasti kita stop loss di 3-7% sih nih, ya kalau di rata-ratain di 5%. 3-7%, rata-rata 5% ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Ari sekarang saya mau nanya nih tentang Philip Tegal nih ya Pak ya. Pak Ari sampai segitu cintanya sama saham sampai buka sekuritas gitu di Tegal. Kenapa sih Pak? Motivasinya apa Pak? Maksudnya apa yang membuat Pak Ari itu sampai wah aku mau buka sekuritas aja gitu? Dulu waktu pertama saya lulus kuliah tahun 2007 itu di Tegal kebetulan sih belum ada sekuritas nih, jadi saya pikir wah Tegal tuh kayaknya oke juga ya, saya jadi pionir gitu buka sekuritas di Tegal. Tapi waktu dulu belum sama Philip sih, saya baru join Philip itu tahun 2011 tepatnya. Pak Ari, kalau Pak Ari di Tegal ini ya, gimana minat investasi masyarakat di Tegal saat ini? Sebenarnya bagus sih di Tegal ya, cuman memang perlu edukasi sering-sering aja sih Miss. Oke, mantap. Pak Ari, besok hari Sabtu Pak Ari juga mau ikut ini ya, seminar online ya, sama teman-temannya Pak Ari juga ya. Oke, teman-teman yang mau buka account juga nanti dibantu oleh Pak Ari dan tim. Nanti juga bakalan ada banyak edukasi nih dari Pak Ari, dan yang menarik Pak Ari ini ilmunya sama kayak saya gitu. Jadi benar. Gitu ya. Jadi saya juga ngelihat Pak Ari ini ketika ngobrol-ngobrol, Pak Ari ini punya satu manajemen resiko yang sangat bagus gitu. Sehingga teman-teman kalau misalkan trading saham, selain ditemani nama M-Trade juga, ini ada Pak Ari juga yang membantu Anda buka account dan membantu Anda untuk trading saham juga, pastinya juga akan lebih nyaman gitu. Teman-teman yang mau buka account, terutama teman-teman yang berada di daerah Tegal dan sekitarnya, atau mungkin Semarang, Kudus, itu bisa nih buka di situ, atau nggak dari Tegal juga bisa kan ya Pak ya, buka di URL ini yang saya pin nih ya, di ellendesmi.com/philiptgl, L-nya 2, Philipnya L-nya 2. Nah, Pak Ari, saya mau nanya nih Pak, selain itu teman-teman yang join di situ nanti juga dapat seminar online gratis besok hari Sabtu gitu jam 9 pagi. Dapat strategi trading saham terbaru dari saya gitu. Pak Ari, ketika dalam perjalanan Pak Ari menjadi seorang super trader ini sampai bisa untung sampai ratusan persen kayak gitu, itu sebelumnya gimana Pak? Apakah sebelumnya juga bisa profit kayak gitu, atau paling banyak profitnya berapa? Paling 5%, 10% udah seneng banget sih Miss. Kayak karena sekarang kita nggak tahu ternyata ada cara yang bisa untung sampai ratusan persen sih. Dan proven ya. Dulu sih 5-10% udah seneng, kalau sekarang 5-10% ya udahlah gitu. Iya, jadi Pak Ari kalau waktu itu pertama kali belajar tentang strategi super trader ini, yang dipikirin apa Pak? Mungkin nggak percaya atau skeptis atau gimana gitu pertama ngelihat pemaparan yang saya ceritain gitu. Sebenarnya sih di awal ya, sebenarnya sih nggak percaya sih, tapi kalau sudah dicoba ya udah ada hasilnya sih. Iya, oke. Memang it works sih. Oke, dulu berapa lama Pak belajarnya sampai jadi bisa gitu? Kalau seminarnya sendiri sih cuma 3 hari ya Miss. Cuma 3 hari ya seminarnya. Setelah itu Pak yang saya tanyain Pak, yang saya tanyain setelah itu. Sebelum seminar juga saya sudah ada belajar juga, jadi mungkin lebih gampang nangkepnya gitu. Lebih ada basic ya. Baru tinggal aplikasiin aja sih. Kalau setelah seminar itu berapa lama Bapak bisa profit sampai kayak gitu? Saya join seminar tahun 2017 ya, dan tahun 2017 sudah langsung dapat ratusan persen sih Miss. 2018 dapat di NKT waktu itu, terus 2019 dapat di RPT juga dengan cara super trader itu, trend following itu. Saya mau ceritain dulu ya buat teman-teman semuanya yang lagi online hari ini.
apa yang diceritakan oleh Pak Ari ini adalah salah satu strategi trading atau investasi apapun lah namanya lah yang kita gunakan ya dengan cara mengikuti tren saham yang sedang naik. Nah, ketika kondisi pasar seperti saat ini lagi tren besarnya lagi turun dan kemudian tren jangka pendeknya dia sangat volatile sekali. Volatile tuh artinya apa? Volatile tuh artinya hari ini naik besok turun, hari ini turun besok naik gitu. Jadi arahnya ke samping tapi naik turun terus. Ya, aku akan kasih lihat ya, volatile tuh kayak gini nih. Nih lihat nih. Nih IHSG. Nih. Turun naik hijau merah. Ini namanya volatile dan ke samping nih sideways. Kalau ini tren turun, ini sempat tren naik dikit tapi di sini udah mulai masuk masa sideways gitu. Kondisi seperti ini dengan tren besar IHSG yang jatuh seperti ini peluang untuk strategi super trader itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita biasanya gunakan strategi super trader itu kalau pasar lagi dalam kondisi normal. Normal artinya tidak perlu bullish, sideways besar bisa asalkan jangan tren besarnya turun gitu untuk IHSG-nya. Nah, untuk kondisi saat ini kita lebih cocok gunakan strategi untuk yang swing trading. Bahkan saya sendiri juga switch strategi dari super trader jadi swing trading. Padahal sebenarnya kalau kondisi market normal tuh saya malas banget yang dibilang swing trading kayak yang tadi Pak Ari bilang bisa untungnya puluhan persen, ratusan persen. Kenapa kita harus untung 5%, 10% aja gitu. Tapi kondisi saat ini kita harus ngeflow dengan situasi market. Jangan kita maksain market untuk ngikutin kondisi kita. Ya, jadi ada beberapa strategi yang saya gunakan, ada super trader, ada swing trader dan juga value investing. Nah, kalau saat ini kita lebih cocok untuk value investing dan juga swing trading. Kapan kita cocok lagi menggunakan strategi super trader? Ya nanti kalau marketnya udah mulai membaik gitu. Pak Ari, ya, jadi ini sekilas untuk sharing strategi ya, dan ketiga strategi itu saya ajarkan di seminar online Super Trader. Teman-teman, ini Pak Ari lagi beliin tiketnya nih. Jadi saya bersyukur sekali ada banyak teman-teman yang semangat memberikan edukasi, mensponsori, membeli tiket gratis buat Anda. Salah satunya adalah Pak Ari gitu. Meskipun bukan dari pusat ya Pak ya, bukan dari Philip Pusat, dari Philip Tegal. Pak Ari ini mau nraktir teman-teman semua untuk ikut seminar online hari Sabtu nanti. Langsung aja daftar di www.ellendesmay.com/philiptgl. Nah, seminar online ini sebenarnya berbayar 150.000, tapi Pak Ari beliin tiketnya buat Anda gitu. Dan nanti teman-teman yang udah join di situ nanti akan dibantu Pak Ari untuk pembukaan rekening saham. Sehingga Pak Ari nanti juga bisa memberikan edukasi selanjutnya nih setelah seminar online. Kalau Pak Ari mau kasih edukasi buat teman-teman di situ bisa gitu. Ada nasabah-nasabah baru dari sini. Oke. Ada pertanyaan nggak Pak? Mungkin ada titipan pertanyaan. Saya nggak bisa baca komen nih. Entah kenapa komen saya kok berhenti di situ, nggak jalan lagi. Mungkin Pak Ari bisa ini. Berapa pertanyaan titipan, Miss? Boleh. Ada yang nanya gini, Miss. Kalau invest kan kita lihat fundamental gitu. Fundamental. Kalau trading kita lihat teknikal. Kenapa sih kalau trading nggak gabungin aja, Miss? Fundamentalnya dilihat yang bagus dulu, terus kita baru masuk ke teknikalnya gitu. Iya, sebenarnya ini Pak Ari juga udah bisa jawab sendiri sih, udah pinter ini, udah lihai gitu. Tapi boleh ya saya bantu jawab ya, biar temannya juga puas gitu. Mungkin dibilangin sama Pak Ari nggak percaya gitu, dibilangin saya oke, ternyata sama. Jadi gini, kalau kita trading saham, kita kan fokusnya pada keuntungan yang kita dapatkan dari capital gain, dari kenaikan harga saham itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang kenaikan harga saham, apa yang menyebabkan harga saham naik dan turun? Itu semata-mata adalah supply and demand. Itu aja, titik ya. Nah, kenapa orang membeli banyak? Kenapa demand bisa besar? Kenapa supply bisa menjadi besar, lebih besar daripada demand? Penyebabnya banyak, faktornya banyak. Misalkan ada makroekonomi, ada sentimen dari perusahaan tersebut, ada perubahan kebijakan dari pemerintah, dan semuanya itu sudah discounted menjadi sebuah action beli dan jual. Oleh karena itulah kita hanya melihat ketika trading kita hanya melihat harga dan volume itu sebagai cerminan dari tindakan pasar. Tindakan pasar yang melakukan beli dan jual ini. Yang menarik, ketika satu saham lagi diakumulasi atau lagi dibeli banyak,
dengan demand yang besar, itu belum tentu saham yang fundamentalnya bagus. Kenapa? Jangan tanya saya kenapa. Nyatanya ada aja orang yang mau beli gitu. Ya, jadi kalau kondisi market normal itu kadang-kadang ada aja mereka beli saham apa yang fundamentalnya nggak gitu bagus, tapi kita melihat volume transaksi perdagangan itu permintaan banyak gitu loh. Jadi banyak orang yang beli saham ini yang mengakibatkan harga saham terus naik. Oleh karena itulah kita melakukan trend following, kita melakukan momentum trading atau strategi super trader ini. Kenapa? Karena kita track berdasarkan supply and demand, dan kadang ada demand besar itu belum tentu sahamnya punya fundamental bagus. Dan yang menarik juga ketika sebuah saham mengalami supply yang besar atau banyak dijual, itu belum tentu juga fundamentalnya jelek. Jadi seringkali kalau kita melihat fundamental untuk trading seringkali nggak cocok gitu ya, seringkali nggak cocok kalau dalam situasi yang kondisi market normal gitu. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, kita melihat berdasarkan analisis fundamental wajib. Kenapa? Karena untuk jangka panjang yang menentukan harga saham naik dan turun dalam jangka panjang itu faktor fundamental sangat berperan sekali. Kalau untuk jangka pendek sampai jangka menengah sampai beberapa bulan itu kadang-kadang fundamentalnya ya gitu-gitulah, tapi nyatanya bisa naik. Jadi prinsipnya seorang trader saham ini adalah semua saham akan indah pada waktunya. Pada waktunya, asalkan apa? Asalkan likuiditasnya cukup, itu aja. Jadi mungkin bukan fundamental yang diperhatikan untuk trading saham, tapi yang diperhatikan adalah likuiditas dari saham itu sendiri. Apakah jumlah saham yang beredar itu oke nggak buat dibeli gitu. Terus kalau misalkan kita menjual, ada nggak orang yang mau beli? Nah, itulah yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa ketika kita trading, terutama di Indonesia ya, kita hanya melihat technical aja. Technical yang saya lihat itu bukan pattern-pattern yang kayak gimana, indikator yang gimana-gimana, tapi saya lebih melihat harga dan volume dan likuiditas. 3 hal itu yang sangat penting sekali. Oke, itu aja sih jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi nih, Miss. Boleh. Ada pertanyaan lagi. Kalau seorang LM itu portofolio itu dibaginya di berapa persen, misalnya sahamnya, reksadana, mungkin ada di falas atau emas gitu? Ya, jadi kalau saya sendiri kebanyakan emang di saham ya, kecuali kemarin bulan Februari tanggal 28 dan Januari akhir tuh kita sempat keluar, terus masuk sebentar, keluar lagi, itu 100% cash di saham gitu. Jadi kalau untuk aset alokasi, saya di reksadana dikit. Kenapa? Karena saya udah tahu untuk beli jual saham langsung gimana, itu udah tahu profil resikonya beda. Kalau teman-teman masih pemula mungkin boleh nih masuk ke reksadana lebih banyak, boleh gitu. Karena saya udah tahu gimana beli jual saham, dan di reksadana juga komisi transaksi lebih besar, maka saya di saham, banyakkan di saham. Terus kemudian kalau untuk falas, untuk forex trading sendiri saat ini saya nggak trading forex gitu, karena entah kenapa saya suka di saham, suka aja. Mungkin one day saya akan berubah pikiran, saya akan kasih tahu Anda gitu. Mungkin lebih ke volatilitasnya, dan juga di forex di forex lebih volatile ya. Jadi saya harus amatin terus, jadi nggak nyaman gitu aja. Sedangkan untuk di emas sendiri saya anggap bukan sebagai sebuah investasi, tapi sebuah lindung nilai, sebuah cara untuk melindungi nilai uang. Istilahnya gini, kalau saya keluar dari saham, saya udah bingung nih uang masuk kemana, ya masukin emas gitu, atau masuk obligasi dulu. Sebenarnya saya lihat obligasi dulu. Nah, tapi kalau obligasi returnnya juga nggak gitu bagus juga, dan saya juga melihat resiko di pasar. Contohnya kayak kemarin ya, saya melihat resiko di pasar lumayan gede. Akhir tahun saya melihat itu, plus mulai dengar ada COVID seperti ini, saya udah memperkirakan ini nanti bakalan masuk ke Indonesia, dampaknya gimana. Ketika saya keluar dari saham, ya obligasi juga gitu-gitu aja. Kemarin saya sempat masukin ke emas, tapi pertimbangan saya masuk ke emas itu bukan karena saya mau dapat profit yang gede dari situ. Saya tahu bahwa ekspektasi saya ini udah saya atur bahwa saya nggak akan expect profit gede dari situ gitu. Jadi hanya sekedar lindung nilai aja. Kemudian ketika saham udah kemarin mulai recover dikit ya, recover dalam jangka pendek, itu saya keluarin juga untuk trading lagi, untuk investasi, mulai nyicil buat investasi lagi gitu.
gitu Pak. Banyak lagi nih Miss. Banyak ya? Oke. Untuk strategi invest, Apa? untuk strategi invest lamsam itu kapan sih timing yang tepat tuh buat masuk dalam jumlah yang lumayan gede gitu Miss? Iya, jadi kalau strategi investasi lamsam itu artinya beli langsung banyak ya, beda dengan nabung saham yang beli dikit-dikit gitu bertahap. Nah, kalau lamsam ini waktu yang tepat sebenarnya. Yang paling tepat buat lamsam adalah ketika IHSG tuh jatuh dalam banget, jatuh dalam sedalam apa? Sebenarnya kayak tahun 2008 kemarin itu jatuh 60%. Nah, itu pas banget buat lamsam. Sekarang udah oke belum buat lamsam? Udah lumayan oke. Tapi untuk lamsam sendiri ini saya jelasin juga di hari Sabtu nanti ya, bagaimana kita berinvestasi dengan strategi lamsam. Teman-teman yang mau dapat seminar online gratis, dibeliin tiketnya sama Pak Ari, itu langsung aja ke URL yang saya pin di komen ini ya, di situ. Jadi di situ nanti saya akan jelasin lebih detail lagi tentang strategi lamsam, bahwa kalau kita berinvestasi dengan strategi ini itu bukan dalam sehari uangnya dihabisin beli, enggak. Lamsam itu tetap harus dicicil, tetap spread gitu ya. Jadi uang 100 juta misalkan, masuk di market kemarin sempat jatuh 40% IHSG, masuk mungkin 10-20% gitu ya. Dan kemudian masih punya sisa, nanti jatuh lagi, beli lagi. Pertanyaannya kan sekarang yang jadi pertanyaan terbesar, jatuh atau naik? Itu kan ya. Jadi orang-orang udah mulai galau nih. Ini IHSG kok udah hampir sebulan lo nggak jatuh-jatuh lagi gitu. Ini bakalan jatuh nggak ya? Jangan-jangan ntar aku masih punya uang buat investasi, ternyata dia nggak jatuh gitu. Jadi aku telat beli saham. Banyak kekhawatiran orang saat ini tuh kayak gitu. Menurut saya sih nggak perlu khawatir ketinggalan kereta. Karena strategi lamsam ini kita tidak hanya membeli ketika turun aja. Jika nanti terjadi reversalnya misalkan bentuknya W, saya nggak melihat huruf U ya, huruf V ya, sorry. Reversal terjadi seperti huruf B ataupun seperti huruf U yang lebar begini. Jika terjadi reversal, kita masih bisa masuk di sini. Jadi uang yang 100 juta tadi misalkan Anda baru beliin 20 juta, itu 80 jutanya masih bisa kok beli ketika reversal. Jika market benar-benar crash, itu Anda nggak akan ketinggalan kereta. Ya masih murah. Contoh 2008 crash, Anda kalau belinya Januari, Februari 2009 itu masih belum telat. Ya, jadi ceritanya ketika berbalik arah Anda baru beli, itu pun belum terlambat. Kalau saya sih melihat memang dalam jangka pendek ini berfluktuasi, banyak yang naik gila, turun cepat juga. Jadi misalkan saham naik cepat, hari ini bisa auto reject atas, besoknya bisa turun gitu. Kalau kondisi market normal, saham kena auto reject di sebelah kanan, auto reject atas tuh biasanya hari kedua akan naik lagi. Tapi kondisi saat ini nggak kayak gitu. Jadi kalau saya melihat masih ada resiko pasar masih bisa jatuh gitu. Jadi jangan takut untuk ketinggalan kereta. Itu aja sih kalau untuk strategi lamsam. Sekarang baru masuk sekitar 15%, 20%-an gitu. Warren Buffett pakai strategi ini. Menarik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan menarik dari nasabah nih. Kalau akun trading saya udah nyangkut 50%, itu mesti ngapain sih sekarang gitu nih? Mesti buka akun lagi sama Pak Ari di isu yang baru. Itu pertanyaan setiap hari nih Pak, setiap hari ada yang kayak gini nih. Jadi kalau misalkan udah rugi 50% kan Pak Ari kan sekarang udah ngerti ya, maksudnya ilmunya udah lihai juga. Sahamnya apa? Itu selalu nomor satu yang saya tekankan, sahamnya apa gitu dulu sih. Jadi nomor 2 selain sahamnya, nomor 1 sahamnya apa, artinya dilihat dia fundamentally oke atau enggak gitu. Maksudnya apa? Kalau dia fundamentally oke, ya terpaksa jadi investasi kecelakaan. Nanti pas di bottom beli lagi gitu. Contohnya yang saham oke itu ya kayak apa sih? Yang kemarin saya sebut banyak nih. BCA, BRI, BMRI, Unilever, HMSP, GGRM, Indofood, ICBP, Telkom, apalagi ya. Kalau yang blue chip itu sih. Itu jadi itu yang bisa di hold, kalau misalkan nyangkut nanti di bawah beli lagi. Sebenarnya saya nggak pernah nyaranin untuk nyangkut gitu. Jadi kalau investasi jangka panjang kan memang strateginya beda. Strateginya adalah beli dan simpan. Kalau turun ya ketika valuasi terdiskon itu beli lagi gitu. Nah tapi kalau untuk trader sebenarnya strateginya kita cut loss sebelum jatuh dalam itu. Kayak hari ini kita ada cut loss SMBR loh. Padahal sebenarnya
SMBR tuh kalau nggak salah tadi rugi sekitar 4%-an. Sebenarnya SMBR ini dia kalau saya ngelihat itu masih pola grafik harga dan juga volumenya itu masih konvergen tuh masih oke gitu. Kenapa kita cut loss? Karena kondisi pasar yang lagi downtrend kayak gini, tren besarnya turun, itu resiko lebih gede. Jadi kita nggak mau spekulasiin juga uang kita dan juga dari member kita, sehingga kerugian kita selalu batasi sedini mungkin gitu. Profit cepat, stop lossnya juga lebih cepat untuk kondisi saat ini. Jadi makanya harus real time untuk tradingnya gitu. Jadi itulah trading real time dari super trader jadi scalper ini, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Ada Miss. Kenapa harganya Antam tuh nggak ngikutin harga emas gitu, Miss? Nah, itu yang menarik tuh. Kalau saham yang dari industri emas saat ini ya, yang paling mirip dengan harga emas tuh MDKA gitu. Jadi kalau bicara tentang perusahaan dan bicara tentang harga komoditas, itu ada banyak faktor yang berbeda. Kalau komoditas ya komoditas itu aja. Tapi kalau perusahaan ini dia masih dilihat dari manajemennya, dilihat dari inovasinya, dilihat dari profitabilitas perusahaan itu sendiri. Ada banyak faktornya dan valuasinya, dan hal itulah yang memicu investor atau orang yang punya duit mau beli nggak, tertarik nggak sama perusahaan ini. Nah, beda halnya dengan komoditasnya. Kalau misalkan emas nih ya, emas ya emas, orang tertarik nggak dengan komoditas emas ini? Kalau mereka tertarik, kondisi pasar misalkan kayak kemarin wah corona dan sebagainya, itu langsung mereka menganggap emas ini sebagai safe haven. Tapi untuk perusahaan sendiri beda faktornya, sehingga pertimbangan yang digunakan untuk mengambil keputusan buat investor ini sangat berbeda sekali gitu Pak. Terus yang lagi alat-alatnya kemarin, Miss, minyak dunia kan sempat minus tuh, Miss. Indonesia kan harusnya diuntungkan kan dengan minyak dunia minus kan, karena kan Indonesia kan negara pasti importir kan. Ya, jadi nggak bisa ngomong serta-merta Indonesia diuntungkan dengan harga minyak yang turun dalam gitu loh, karena Indonesia importir minyak. Kenapa? Demand-nya ada nggak gitu? Dari dalam negeri ini juga terjadi perlambatan perekonomian. Kalau harga minyak turun dan memang demand-nya gede ya bagus banget, tapi kalau harga minyak turun tapi demand-nya nggak ada gimana? Nah, salah satu perusahaan yang diuntungkan banget dari penurunan harga minyak ini adalah BRPT ya, BRPT dan TPIA. Kenapa? Karena dia bikin polipropilen, itu bahan baku untuk membuat masker, dan juga kalau saya nggak salah hazmat juga ya, spunbond itu bahannya dari oil gitu. Jadi dia termasuk salah satu perusahaan yang diuntungkan dan demand-nya gede gitu Pak. Oke, sekali lagi saya mau ini nih ajak teman-teman nih ya. Jadi kalau belajar melalui live kayak gini tuh kan pertanyaannya mix ya, kesana kemari, nggak sistematis. Teman-teman kalau mau belajar secara lebih sistematis tentang 3 strategi untuk trading dan investasi, plus juga update market, strategi market terbaru, hari Sabtu nanti saya ada seminar online diskon Vagansa yang ke-6 atau ke-7 ya kalau nggak salah ya, dan selalu beda-beda untuk update marketnya karena sentimen juga berbeda. Itu sebenarnya berbayar 150.000. Teman-teman bisa daftar ke ellendesme.com/philiptgl. Dengan masuk ke situ, selain dapat seminar online gratis karena dibeliin tiketnya sama Pak Ari, dan teman-teman juga bisa buka account di tempat Pak Ari nih ya. Nanti jadi Pak Ari bisa follow up, bisa bantu. Kenapa? Karena keunggulannya pasti Pak Ari ini punya ilmu yang sama dengan saya gitu, udah fotokopi. Jadi sama ya, jadi udah fotokopi gitu. Jadi Pak Ari bakalan tahu nih, ini saham yang di IM Trade nih nanti bakalan keluar apa sih? Kira-kira udah tebak-tebak kalau untuk strategi super tradernya. Nah, untuk strategi swing trader, scalping kayak yang memanfaatkan market yang volatile, memang ini agak beda. Jadi ya itu yang kita lakukan di IM Trade saat ini gitu. Oke, ada lagi Pak Ari? Ini pertanyaan dari komen Pak Ari, ada nggak? Apa? Ada nggak pertanyaan dari komen? Saya nggak bisa lihat komennya, mandek. Kalau suruh dipilih satu itu BRI atau BCA, Mas? Tergantung karakter. Tergantung karakter.
Kalau karakternya suka saham yang naiknya cepat itu BRI. Tapi jadi karakter agresif, sorry kebalik salah ngomong kan. Kalau karakternya agresif, suka saham yang naik cepat itu BBCA gitu ya. Tapi kalau karakternya cenderung konservatif, cenderung profil resikonya tuh menghindari resiko, itu lebih cocok BRI karena dia punya fluktuasi juga lebih nyantai dan valuasinya dia lebih murah gitu. Kalau BCA dia lebih premium begitu. Pertanyaannya ini ya, mantap ya Pak ya. Ini dari nasabah ini Pak pertanyaan. Oke. Gimana Pak? Pak suaranya hilang Pak. Suaranya hilang. Suaranya Pak Ari. Untuk emiten rokok, iya ada pertanyaan lagi Miss. Untuk emiten rokok itu sebenarnya bagus nggak sih buat investasi? Bahkan kayak banyak cukainya naik terus atau larangan pemerintahnya kan kampanyenya kan dilarang merokok gitu. Iya, kalau dilarang merokok sih terus over and over, tapi kenyataannya orang juga nggak berhenti merokok. Dan orang terkaya di Indonesia duitnya dari mana? Dagang rokok gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini sangat besar sekali, penduduk Indonesia 240 juta mungkin lebih penduduk Indonesia, dan kebanyakan ekonomi middle down dan banyak sekali generasi mudanya ya. Jadi kalau middle down itu sebenarnya perusahaan rokok yang diuntungkan adalah gudang garam. Tapi kalau kita mau ambil yang middle atau middle up itu HMSP, dua-duanya secara fundamentally oke. Kalau mau investasi boleh nggak? Boleh-boleh aja, bagus, oke secara fundamentally. Tapi sekali lagi kadang-kadang kalau kita investasi saham itu bukan cuma bicara tentang angka aja, tapi kita bukan cuma bicara tentang angka dan prospek jangka panjang, tapi kita ngelihat secara selera sih. Kalau saya bilang ya, saya ini nggak suka berinvestasi di maaf ya kalau di sini ada perusahaan rokok yang lagi ikut nonton juga. Saya nggak berinvestasi di perusahaan rokok. Kenapa? Karena saya nggak suka ada orang di sekitar saya yang rokok, bau rokok tuh saya nggak suka gitu loh. Jadi ya itu agak aneh, tapi memang anehnya itu membuat saya tersugesti sehingga nggak ada yang lain gitu. Ada yang lain, itu aja sih. Tapi sebenarnya secara fundamentalnya bagus kok, dividennya juga besar gitu. Jadi kalau Anda perokok, daripada Anda cuma beli rokoknya, beli aja sekalian sahamnya. Itu bagus buat invest, lebih ke dividen sih sebenarnya. Ada lagi Pak? Atau udah habis? Pertanyaannya itu aja sih Miss. Kalau yang dari komen bisa nggak tolong dibacain Pak, ada pertanyaan apa Pak? Karena kalau saya scroll ntar langsung nge-hang nih saya punya ini. Entah kenapa. Ini nggak bisa gerak juga ini komennya. Oh ada yang tanya tadi Miss, untuk invest kapan waktu yang tepat untuk melepas saham? Oh itu menarik ya, investasi kapan mau lepas saham. Oke, Anda mau jadi investor setengah trader atau investor murni investor? Kalau Anda jadi investor setengah trader, Anda dapat keuntungan 1, 2 tahun, 3 tahun, merasa cukup, jual ya nggak apa-apa. Ya, jual nggak apa-apa. Tapi kalau Anda jadi investor murni, benar-benar investasi, itu nggak dijual selama perusahaan tersebut masih menghasilkan laba yang konsisten. Kayak Warren Buffett, nggak dijual, beneran nggak dijual. Jualnya kapan? Ya nggak dijual. Kenapa? Karena dia mengharapkan keuntungan itu berupa laba perusahaan atau dividen. Sebenarnya kalau dividen di Indonesia termasuk kecil gitu. Tapi itulah mindsetnya seorang investor, pebisnis gitu. Jadi ya nggak dijual, hold forever gitu. Tapi kalau investor setengah trader ya jual ketika harga naik sepuasnya dia juga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan. Jadi kalau trader itu kita cut loss-nya pakai harga menikung balik ke bawah kita jual, profit taking juga sama. Nah kalau untuk si investor yang kita lihat tuh profitabilitas perusahaan, EPS kuartalan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tahun lalu, itu kalau misalkan trennya naik terus turun ya udah jual gitu. Nah itu udah jalan nih pertanyaannya. Untuk saham syariah apakah tergolong lebih aman dari fluktuasi daripada saham konvensional? Kalau untuk saham syariah sih sebenarnya aku lihat
utangnya kecil ya, jadi saya lihat memang risikonya lebih kecil untuk investasi jangka panjang, tapi untuk fluktuasi jangka pendek mah sama aja sebenarnya gitu. Gimana Pak, ada lagi Pak? Philip ada produk syariahnya juga loh. Apa? Gimana Pak? Philip Sekuritas punya produk syariah juga. Nah, ceritain tuh Pak, apa tuh Pak? Produk syariah jadi memang saham-sahamnya itu sudah dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam ya. Apa tuh produk syariah? Kayak contoh kayak kalau kenapa Miss? Ya, apa aja tuh produknya? Bisa diceritain. Yang nggak boleh masuk ke saham syariah seperti perbankan nggak boleh masuk. Perbankan nggak boleh dari masuk. Sekitar 600 saham yang ada di bursa, setengahnya sekitar 300-an yang masuk yang boleh di trading. Dan itu juga harus melihat syariah. likuiditas ya Pak ya. Harus melihat likuiditas juga gitu ya. Jadi kalau mau lihat investasi hutangnya juga Mister. Jadi kalau mau investasi saham syariah bisa ke Pak Ari tuh, tinggal kunjungin URL itu, masukin nama email HP, jadi bisa dapat seminar online gratis dan juga bisa buka rekening, dapat ilmu juga ya gitu. Nanti dibimbing juga. BTPS itu bukannya syariah. BTPS kayaknya syariah deh, namanya aja BTPS ya. Bank Tabungan Pensiunan Syariah, ya kan? Bener, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, yaitu syariah. Oke. Ada yang nanya nih, rugi Astra 30% mau switch saham yang lain. Kalau investasi jangka panjang yang paling cepat baliknya tuh si BCA sih biasanya. Gitu. Tuh. Ada lagi, Pak? Lihat aja properti dan konstruksi Miss. Kenapa itu? Hanya prospeknya. Oh, prospeknya ya. Prospek kemarin saya sebenarnya udah bahas juga sih. Kalau properti sih saat ini juga masih belum terlalu bagus ya. Jadi orang mau beli properti dengan kondisi COVID-19 seperti ini, dan ini bisa sampai setahun ke depan gitu. Jadi perlambatan perekonomian mereka, jangankan beli properti, KPR ini banyak yang macet. Mau bayar KPR nggak ada duit gitu. Sebenarnya kalau momen saat ini nih momen yang menguntungkan buat investor gede sih. Yang punya duit gede gitu. Mereka borong-borong, tapi persentasenya lah, sekali lagi piramidanya tuh kaya dibandingkan yang nggak kaya tuh berapa banyak gitu. Jadi kalau saya lihat properti belum ini. Pak, ini kita udah hampir 1 jam sebelum dimatiin sama Instagram. Kita summary ya Pak ya. Oke, teman-teman, tadi saya udah bahas tentang market update hari ini, dan juga saya udah bahas tentang saham Mayora. Mungkin bisa di play ulang kalau mau lihat tentang Mayora tadi di depan-depan. Dan ini ada Pak Ari Wibowo, beliau adalah alumni super trader yang tradingnya udah hebat banget ya. Dan mungkin bisa dilihat lagi story-nya dari depan. Nanti teman-teman kalau mau join seminar online saya hari Sabtu nanti, hari ini traktirannya dari Pak Ari. Jadi tiap hari ada traktiran terus di live saya, makanya nonton tuh tiap hari tuh. Kira-kira ada kapan Miss seminar lagi Miss? Sabtu ini jam 9 ya, Sabtu jam 9. Enggak, seminar yang SPP-nya Miss. Super tradernya ini sebenarnya kemarin April, tapi gara-gara corona kita mundurin Agustus. Mungkin kita akan bikin online juga gitu. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi kalau mau buka account di tempat Pak Ari, nanti dapat edukasi, bimbingan terus, ilmunya sama kayak saya, dan bisa dapat seminar online gratis hari Sabtu nanti. Sebenarnya bayar 150.000 tapi ditraktir sama Pak Ari nih hari ini nih, dengan cara kunjungi ke URL www.ellendesmi.com/philiptgl PHILLIPTGL. Pak Ari Wong yang punya sekuritas Philip Tegal ya? Iya bener. Thank you ya semuanya. Terima kasih Pak Ari udah nemenin saya sore hari ini. Ini ada yang nanya, aku rangkum sedikit deh. Rekomendasi udah bawa terus. Dada Care itu buat super trader baru ini baru watchlist aja, belum dibeli. Makanya join seminar online Sabtu biar dapat infonya nggak sepotong-potong. Karena kalau dari pertanyaan-pertanyaan gini random banget saya ngejelasinnya. Oke? Thank you Pak Ari, thank you semuanya. Thank you, sama-sama. We help people to make money in the stock market. Dan yuk bareng yuk Pak Rio. Salam profit.